Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fenia Restreva Danestiara, SSI Kom MSI MSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Machine Learning, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis seminar dengan topik Mental Health in Tech Survey atau analisis data kesehatan mental di industri teknologi menggunakan pendekatan machine learning. Saya Ahmad Dimyati dengan NPM 988240522211110 bersama rekan saya M. Tony Herususanto, NPM 98824022221111005. akan akan memaparkan hasil riset dan penerapan metode machine learning dalam menganalisis data survei terkait kesehatan mental di bidang teknologi. Jadi topik ini kami angkat karena kesehatan mental merupakan isu yang semakin relevan di tengah tekanan kerja dan dinamika industri teknologi yang begitu cepat dan kompetitif. Semoga pemaparan kami dapat memberikan wawasan baru serta menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran solusi berbasis teknologi untuk mendukung kesejahteraan mental para profesional di bidang ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi pemaparan ini. Kesehatan mental di lingkungan kerja teknologi menjadi isu yang semakin penting seiring meningkatnya tekanan dan ekspektasi di industri ini. Banyak pekerja teknologi melaporkan masalah kesehatan mental, namun masih sedikit penelitian yang berbasis data yang membahas faktor-faktor penyebab dan karakteristiknya. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berhubungan dengan kesehatan mental pekerja teknologi berdasarkan data survei internasional, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung kesehatan mental karyawan. Untuk pendahuluannya, di Indonesia, isu kesehatan mental di lingkungan kerja teknologi mulai mendapat perhatian, namun data empiris masih terbatas. Jadi penelitian ini menggunakan dataset Mental Health Index Survey yang berisi 1.257 responden dengan 28 variabel untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berhubungan dengan kesehatan mental pekerja teknologi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung kesehatan mental karyawan bagi perusahaan, termasuk perusahaan di Indonesia yang tengah berkembang pesat di sektor perteknologian. Kajian pustaka. Untuk faktor pengaruh, studi-studi sebelumnya menyoroti bahwa kesehatan mental di tempat kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti riwayat keluarga, dukungan perusahaan, stigma, dan akses terhadap layanan kesehatan mental. Untuk analisis data, menurut Triandini et al. 2019, pendekatan analisis data dapat membantu mengidentifikasikan pola-pola tersembunyi yang tidak terdeteksi melalui survei konvensional. Selanjutnya, lingkungan kerja. Studi ini menemukan bahwa lingkungan kerja yang tidak mendukung dan kurangnya akses layanan kesehatan mental memperparah masalah kesehatan mental, terutama pada karyawan dengan riwayat keluarga gangguan mental. Selanjutnya, intervensi berbasis data. Studi dari Udin et al. 2022 menyatakan bahwa intervensi berbasis data sangat efektif dalam mengidentifikasikan faktor risiko kesehatan mental di tempat kerja. Untuk metode penelitiannya sendiri, di sini ada beberapa step. Yang pertama, pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini diambil dari sumber daring yang telah dipublikasikan secara terbuka, yaitu dari repositori GitHub atau Kaggle berisi 1.257 responden dengan 28 variabel. Selanjutnya, setelah pengumpulan data, kita akan menganalisis ke eksplorasi data. Pada tahapan ini meliputi pemeriksaan struktur data, distribusi variabel, dan deteksi data tidak valid. Data tidak valid seperti usia ekstrim dari 16 atau 75 tahun ke atas diidentifikasi dan ditangani. Setelah eksplorasi data, kita lanjut ke pembersihan data.
yaitu penyesuaian data tidak valid dilakukan termasuk penanganan missing value pada kolom usia dengan inputasi median berdasarkan kelompok gender. Selanjutnya, analisis statistik untuk tahap ini melibatkan perhitungan frekuensi, proporsi, dan pembuatan visualisasi sederhana untuk mengidentifikasi pola utama pada data. Dan yang terakhir, analisis lanjutan ini menggunakan teknologi machine learning yaitu logistic regression dan random forest untuk mengidentifikasikan faktor-faktor prediktif utama. Karakteristik responden. Jadi penelitian ini melibatkan total 1.220 partisipan setelah proses pembersihan data. Jadi 1.220 ini hasil dari pembersihan data. Jumlah responden pada dataset awal adalah 1.257 orang dari 47 negara, dengan mayoritas berasal dari Amerika Serikat, yaitu sekitar 751 responden. Usia responden memiliki rentan yang luas, namun sebagian besar berada pada kelompok usia 26 sampai 35 tahun, berkisaran 691 orang. Komposisi gender didominasi oleh laki-laki dengan 981 responden, sedangkan perempuan berjumlah 243 responden. Selain itu, sebagian besar responden bekerja di perusahaan teknologi dan 882 responden tidak bekerja secara remote. Di sini ada hasil grafik yang sudah kita analisis. Di sini ada treatment rate by age group, treatment rate by family history, dan treatment rate by gender. Untuk gender sendiri di sini persentase tertinggi ada di laki-laki. Selanjutnya, faktor risiko. Dari total responden, 610 orang atau 50% menyatakan pernah menjalani perawatan kesehatan mental, menunjukkan signifikasi isu ini di industri teknologi. Responden dengan riwayat keluarga masalah kesehatan mental mencari perawatan berbanding 35% dari mereka yang tidak memiliki riwayat keluarga. Dan hanya 476 responden yang melaporkan bahwa perusahaan mereka menyediakan manfaat kesehatan mental dan 500 responden menyatakan tidak ada opsi perawatan yang jelas. Jadi kesimpulannya mayoritas responden lebih dari 289 orang merasa tidak mudah mengambil cuti untuk alasan kesehatan mental. Ini menunjukkan masih adanya hambatan dalam mendapatkan dukungan di tempat kerja. Selanjutnya pola lain yang ditemukan. Stigma masih menjadi kendala signifikan, terbukti dari rendahnya jumlah responden yang merasa nyaman membicarakan masalah kesehatan mental dengan atasan atau HR. Di sisi lain sendiri, responden yang bekerja di perusahaan dengan kebijakan kesehatan mental yang lebih cenderung lebih sedikit melaporkan gangguan kesehatan mental menunjukkan pentingnya kebijakan yang mendukung. Sini ada grafik hasil analisis work environment impact on mental health treatment. Jadi sini ada dua, treatment rate by remote work dan treatment rate by tech company. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silahkan, Tony. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Untuk materi selanjutnya itu performa model prediktif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi kecenderungan mencari perawatan. Dua model machine learning, yaitu logistic regression dan random forest. Ini diimplementasikan dan dievaluasi. Berdasarkan perbandingan, performa model logistic regression terbukti menjadi model terbaik dengan nilai akurasi sebesar 0,7664 dan ROC AUC 0,8241 pada data pengujian. Model random forest juga menunjukkan performa yang kompetitif dengan akurasi 0,7500 dan ROC AUC 0,8134. Di sini juga ada grafik dari performa comparison yang mana boleh di zoom sedikit.
yang mana ini adalah hasil dari average pression comparison dan CV min comparison. Selanjutnya, ada visualisasi performa model, yang mana kurva ROC dan precision recall untuk kedua model memperkuat kesimpulan bahwa logistic regression lebih unggul dalam prediksi masalah kesehatan mental. Di sini ada dua kurva, yang mana kurva yang pertama itu menunjukkan kurva ROC dan yang kedua itu kurva precision recall. Selanjutnya, untuk conversion metric menampilkan hasil klasifikasi model dan memperlihatkan jumlah prediksi benar ataupun salah pada kedua model. Nah, di sini ada model logistic regression dengan akurasi 0,76 atau 76%. Selanjutnya ada random forest dengan akurasi 0,7 atau 75%. Selanjutnya, itu masuk ke diskusi. Di dalam diskusi ini ada faktor riwayat keluarga yang muncul sebagai predikat yang sangat kuat, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan signifikan dalam persentase pencarian perawatan antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki riwayat keluarga. Itu berisi 73,7% versus 35%. Nah, selanjutnya untuk gender juga menunjukkan pengaruh yang lebih jelas dengan perempuan 69,1% lebih cenderung mencari perawatan dibandingkan laki-laki yang hanya 45,2%. Meskipun korelasi usia dengan kecenderungan mencari perawatan adalah lemah positif 0,077, model tetap mempertimbangkan dampak dalam kombinasi dengan faktor lain. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa lingkungan kerja yang mendukung akses layanan kesehatan mental dan pengurangan stigma sangat penting dalam menjaga kesehatan mental pekerja teknologi. Selanjutnya ada analisis kualitatif dan implikasi. Dalam analisis kualitatif itu sendiri, saya merasa lebih sulit membicarakan masalah mental di tempat kerja karena takut dihakimi. Nah, dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa responden memperkuat temuan mengenai stigma yang masih tinggi di lingkungan kerja teknologi, menunjukkan perlunya perubahan budaya organisasi. Untuk implikasi kebijakan, yaitu merancang kebijakan yang lebih inklusif dan proaktif. Selanjutnya, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental. Ada juga penyediaan program wellness yang komprehensif, upaya berkelanjutan untuk mengurangi stigma. Selanjutnya, memanfaatkan aplikasi kesehatan mental berbasis digital seperti Sejiwa. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran ini, untuk bagian yang utama, penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kecenderungan pekerja di industri teknologi untuk mencari perawatan kesehatan mental. Dengan riwayat keluarga, gender, dan dukungan perusahaan sebagai faktor paling signifikan. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Dalam rekomendasi itu sendiri ada perusahaan teknologi perlu merancang kebijakan yang lebih inklusif dan proaktif dalam mendukung kesehatan mental karyawan melalui peningkatan akses layanan, program wellness komprehensif, dan upaya mengurangi stigma. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data survei ke demografi yang lebih beragam dan
wilayah geografis yang lebih luas, serta mengintegrasikan model kualitatif seperti wawancara mendalam. Baik, mungkin pemaparan dari kelompok kami cukup sekian. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.